Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Anda semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Siti Alifah Pratiwi. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai kebijakan moneter. Sekarang kita lanjut pada pembahasan materi kebijakan fiskal. Adapun poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal, yang kedua tujuan kebijakan fiskal, yang ketiga fungsi kebijakan fiskal, yang keempat instrumen kebijakan fiskal, dan yang kelima peran kebijakan fiskal. Yang pertama kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengontrol pemasukan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian serta memperbaiki keadaan ekonomi. Nah, pemasukan di sini bisa berasal dari pajak-pajak yang kita bayarkan, dan pengeluaran pemerintah ini bisa berupa belanja-belanja pemerintah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengeluaran agregat? Pengeluaran agregat adalah perbelanjaan yang akan dilakukan dalam perekonomian dalam waktu tertentu. Nah, biasanya pengeluaran agregat ini berupa pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah. Nah, di sini pemerintah akan memperbaiki keadaan ekonomi. Pemerintah memperbaiki keadaan ekonomi ini dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tujuan kebijakan fiskal. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal yaitu 1. Meningkatkan laju investasi. Kebijakan fiskal ini bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi, baik itu di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan. Kebijakan fiskal ini juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertentu. Untuk itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan investasi berencana di sektor publik. Namun, pada kenyataannya, di beberapa negara berkembang maupun negara tertinggal terjadi suatu permasalahan. Permasalahannya adalah langkanya tabungan sukarela dan tingkat konsumsi yang tinggi. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik itu di swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal ini memberikan solusi dengan cara meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan laju investasi. Apa sih yang dimaksud dengan tabungan inkremental? Tabungan inkremental adalah tabungan yang bertambah sedikit demi sedikit secara teratur. Tujuan kebijakan fiskal yang kedua yaitu mendorong investasi optimal secara sosial. Investasi optimal ini memerlukan dana yang besar dan cepat untuk menjadi tanggungan negara dengan serentak berupaya memacu laju pembentukan modal. Investasi optimal secara sosial ini bermanfaat dalam pembentukan pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas, dan pengurangan biaya produksi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran dengan membentuk anggaran belanja, dengan cara mendirikan perusahaan negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan, dan lain-lainnya. Dengan pengupayaan tersebut, maka terciptalah tambahan lapangan pekerjaan. Namun, hal ini harus diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk dengan cara melakukan program KB atau program keluarga berencana. Tujuan kebijakan fiskal yang keempat yaitu meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dalam menghadapi kekuatan-kekuatan internal ataupun eksternal. Dalam rangka mengurangi dampak internasional tersebut, yang harus ditetapkan adalah pajak ekspor dan pajak impor. Tujuan yang kelima yaitu menanggulangi inflasi. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk menanggulangi inflasi, salah satunya dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditas. Karena pajak ini cenderung menyerap sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir yaitu meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional.
Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional ini terdiri dari upaya peningkatan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal adalah bagaimana mengatur alur pengelolaan pendapatan serta potensi tenaga kerja yang ada untuk meningkatkan perekonomian. Fungsi utama dari diterapkannya kebijakan fiskal ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu fungsi alokasi, di mana fungsi alokasi ini dalam penerapannya, kebijakan fiskal berperan aktif dalam mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara maksimal. Faktor ekonomi tersebut dapat dikelola dengan baik dan membantu pemenuhan kebutuhan rakyat, di samping memberikan dampak positif terhadap perekonomian secara luas. Fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi. Untuk mencapai fungsi ini, penerapan kebijakan fiskal dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara. Hal ini tentunya menjadi faktor yang sangat penting untuk mengingat tidak jarangnya pendistribusian pendapatan negara yang tidak benar-benar sampai dengan baik hingga ke tangan rakyat. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi, di mana fungsi stabilisasi ini terdiri dari beberapa faktor yang dijaga agar tetap stabil, yaitu faktor harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang memadai. Selanjutnya kita masuk kepada poin instrumen kebijakan fiskal. Adapun instrumen kebijakan fiskal, yang pertama yaitu pembiayaan fungsional. Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Tujuannya adalah meningkatkan kesempatan kerja. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, melainkan untuk mengatur pengeluaran dari pihak swasta. Untuk menekan inflasi, maka dilakukan kebijakan pinjaman. Jadi, sektor pajak dan pinjaman tidak berhasil. Tindakan pemerintah selanjutnya adalah dengan mencetak uang. Nah, ada beberapa hal penting dalam pembiayaan fungsional ini. Yang pertama yaitu, pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk penerimaan pemerintah. Apabila dalam perekonomian masih ada pengangguran, maka pajak tidak diperlukan. Yang kedua yaitu, apabila terjadi inflasi yang berlebihan, maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri untuk mendanai penarikan dana yang tersedia dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu, apabila pajak dan pinjaman dirasa tidak tepat, maka pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri dalam bentuk pencetakan uang. Instrumen kebijakan yang kedua yaitu pengelolaan anggaran. Penerimaan dan pengeluaran dengan perpajakan dan pinjaman adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Di mana dari penjelasan Alvin Hansen, untuk menciptakan anggaran yang berimbang diperlukan resep, di mana resepnya adalah jika terjadi deflasi, maka ditempuh anggaran defisit, dan jika terjadi inflasi, maka ditempuh anggaran belanja surplus. Menurut kebijakan pengelolaan anggaran ini ada beberapa hal penting. Yang pertama yaitu terdapat hubungan langsung antara belanja pemerintah dan penerimaan pajak serta penyesuaian anggaran untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, dalam masa deflasi ini banyak pengangguran, sehingga mengurangi belanja pemerintah merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk mengatasinya. Instrumen yang ketiga yaitu ada stabilisasi anggaran otomatis. Dalam stabilisasi anggaran ini diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa ada campur tangan langsung pemerintah yang disengaja. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah ditekankan pada azas manfaat dan biaya relatif dari setiap paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat
anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dalam stabilisasi anggaran otomatis ini, ada beberapa hal yang harus ditetapkan. Yang pertama, dalam periode kesempatan kerja penuh, maka pajak akan diusahakan surplus. Yang kedua, apabila dalam perekonomian terjadi kemunduran ekonomi, maka program pajak tidak diubah, tetapi konsekuensinya penerimaan pajak menurun dan pengeluaran pemerintah semakin besar. Yang keempat yaitu anggaran belanja seimbang, di mana anggaran belanja ini terdiri dari anggaran belanja berimbang, anggaran surplus, dan anggaran defisit. Di mana anggaran belanja ini masing-masing negara menganut berbeda-beda, tergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai anggaran berimbang. Anggaran berimbang adalah pengeluaran atau belanja pemerintah sama besarnya dengan penerimaan. Keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua yaitu anggaran surplus, di mana anggaran surplus ini adalah tidak semua penerimaan negara dibelanjakan sehingga kemungkinan adanya tabungan pemerintah. Anggaran ini tepat diterapkan saat keadaan ekonomi mengalami inflasi. Dan yang ketiga adalah anggaran defisit. Anggaran defisit adalah anggaran disusun dengan sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran ini dapat mengakibatkan inflasi, karena untuk menutup inflasi, pemerintah harus meminjam ataupun dengan mencetak uang. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang terakhir yaitu peran kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berperan mempengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan dengan lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar ataupun memperkecil pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak, dan jumlah transfer oleh pemerintah. Adapun peranan kebijakan fiskal antara lain: 1. Menurunkan tingkat inflasi. Untuk menurunkan tingkat inflasi ini, pemerintah mengambil kebijakan berupa tindakan memperkecil pengeluaran pemerintah. Untuk memperkecil pengeluaran tersebut, tindakan yang diambil adalah dengan menunda dan membatalkan proyek-proyek pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan menunda atau membatalkan proyek-proyek tersebut, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak bertambah banyak sehingga laju inflasi dapat dikurangi atau diturunkan. Peran yang kebijakan fiskal yang kedua yaitu meningkatkan produk domestik bruto. Untuk meningkatkan produk domestik bruto, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal yaitu dengan memperbesar pengeluaran pemerintah. Untuk memperbesar pengeluaran pemerintah tersebut, yang dapat dilakukan adalah dengan cara merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang didanai dengan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan adanya proyek-proyek tersebut, maka terjadi permintaan barang dan jasa. Dengan adanya permintaan barang, maka akan mendorong terjadinya produksi di masyarakat. Poin yang ketiga yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal, yaitu dengan memperbesar pengeluaran pemerintah dan memperbesar transfer pemerintah, yang berupa subsidi kepada pengusaha, pengurangan pajak terhadap pengusaha, dan sebagainya. Pengeluaran pemerintah ini untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang membutuhkan jasa tenaga kerja. Dengan demikian, pengangguran dapat dikurangi. Proyek-proyek tersebut membutuhkan beraneka ragam barang, misalnya berupa batu, pasir, semen, dan lain-lainnya. Semua kebutuhan tersebut disediakan oleh masyarakat yang pastinya menggunakan tenaga kerja. Yang keempat yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengeluaran pemerintah, misalnya proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintah, pembelian barang berupa peralatan kantor, peralatan rumah sakit, dan peralatan militer. Semua hal itu melibatkan tenaga kerja dan memberikan keuntungan pada pengusaha karena memberikan pendapatan kepada masyarakat. Dengan adanya penyedia atau supplier, maka
bahan bangunan mendapatkan keuntungan saat dilaksanakan proyek pembangunan jalan, jembatan, dan gedung pemerintahan. Perdagangan peralatan kantor, peralatan rumah sakit, dan peralatan militer juga mendapat keuntungan saat pemerintah melakukan pembelian barang tersebut. Nah, sekian materi dari e-book. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.